Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, saat ini saya mengajak Anda ke ruang visual bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJT Kota Garut untuk bersama Bapak Dr. Haji Rudi Gunawan SH MHMP. Sosok yang luar biasa, 10 tahun sukses memimpin Garut dan tepat di tanggal 23 Januari 2024 mengakhiri tugasnya dan purna tugas sebagai Bupati Garut. Assalamualaikum Bupati. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Segar? Sehat, harus sudah lepas tadi berpisah ya, dengan teman-teman ASN ya? Pertanyaan yang paling substansial. Banyak hal yang sudah Bapak tinggalkan. Kemudian harus seperti apa masyarakat Garut merawat itu semua selama 10 tahun Anda membangun dan menjadikan Kabupaten Garut seperti saat ini? Sebenarnya ada cita-cita saya di periode kedua yang tidak mendapatkan porsi maksimal karena ada COVID-19. Oke. Dengan adanya COVID-19, refocusing, realokasi anggaran menjadi penghambat terhadap visi saya untuk menjadikan Garut kota yang layak dikunjungi siapapun. Misalnya kita dari 2015 saya berkomitmen dengan cara apapun melobi pemerintah pusat dan PT KAI realisasikan jalur ini. Aktivasi jalur. Dan terkabulkan ya? Dan terkabulkan 24 besok permohonan kami yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dikabulkan juga? Eksekutif dari Gambir ke Garut dikabulkan juga. Berarti sudah ada 2 jalur kereta yang maju? 2 jalur kereta, ini luar biasa. Ditambah lagi tol, kita kan punya 2 gate. Itu pun lobby kita. Tanpa lobby dan juga secara teknis memungkinkan, meyakinkan bahwa Garut tujuan wisata yang kelas dunia. Dan tentu kita punya 2 gate, Pamekarsari dan juga yang ada di daerah Cilawu. Ini tidak gampang ya. Jadi ke depan sebenarnya Garut masih memerlukan 1 dekade lagi untuk menuju smart city-nya kota Garut yang paripurna. Jadi di Garut ke depan diperlukan pemimpin yang visioner, futuristik, ada ketegasan, berani dan berintegritas. Itu pesan Anda untuk masyarakat Kabupaten Garut. Jadi sekarang ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Boleh berkompetisi dalam pemilihan pemilu legislatif dan eksekutif bupati nanti. Tapi saya berharap masyarakat Garut juga objektif. Kita masih punya desil-desil. Desil-desil itu adalah kemiskinan-kemiskinan. Desil 1, desil 2, desil 3 yang masih begitu banyak. Yang kedua, rumah tidak layak huni masih banyak. Masih ketimpangan adanya pendapatan yang tidak berimbang. Dan kita, Indonesia katanya mau menjadi negara maju di 2045. Pendapatan kita sekarang hanya sekitar 5.000 US dollar per kapita per orang Indonesia. Tapi tidak ada siapa yang satu keluarga mendapatkan kalau dengan 2 anak 300 juta per tahun. Ya? Tidak ada. Tentu saya berharap ya. Kondisi Garut ke depan dengan pertimbangan-pertimbangan dan keuntungan-keuntungan infrastruktur masuk ke Garut lebih cepat, maka diperlukan tatanan perkotaan yang baik. Maka diperlukan sinergitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui berbagai saluran, diantaranya seperti sekarang ini. Dialog oleh IJTI. Pak Bupati, yang menarik ini adalah sukses 1 dekade, artinya 2 periode kepemimpinan dan tidak berganti pasangan ya sama Wakil Bupati Helmi Budiman. Ini perlu orang belajar dalam konteks mempertahankan harmonisasi atau komunikasi antar 2 kepala yang berbeda memimpin 1 wilayah. Trik apa saja pada saat itu yang bisa dipelajari masyarakat atau bisa diambil pelajaran atau hikmahnya nanti sehingga bisa bertahan 10 tahun? Saya punya chemistry yang baik dengan Dr. Helmi. Dan Dr. Helmi oleh saya difungsikan. Diberi porsi ya? Diberi porsi karena dia mempunyai kapasitas, dia pintar, dia integritas, dan berdiskusi dengan kita. Jadi selama ini kami tidak perlu ada yang diberantemkan. Kami sering mendorong, mendukung ya. Saya itu sayang sama Dr. Helmi itu. Jadi saya tidak ada batin apapun, Dr. Helmi tidak ada batin apapun. Pernah kejadian ketika kita 2018.
partainya PKS menginginkan bubar dengan saya. Oke, minta pisah ya. Bisa-bisa. Ada waktu itu ada Hendro ya. Godaan ya. Ada Hendro. Pak Hendro itu ketua GKJ dari PKS itu. Saya nanya, Dok, apakah dokter mau jadi bupati atau tidak? Kalau dokter mau menjadi bupati, saya tidak akan nyalon karena kita malu kalau saling berhadapan. Apa jawaban Dr. Helmi? Saya belum bisa. Saya ikut Akang lagi. Dasar ya. Jadi kita berdua, saya malam-malam berdua. Kami sering tanpa semangat yang lain datang ke sini, kan kita komunikasi, ada pemikiran-pemikiran, ada apa. Jadi kami tidak pernah ada satupun persoalan yang tidak dibicarakan. Misalnya, Kang, ini kita bertakwa, inilah kita juga cukup besar. Misalnya bagaimana caranya dengan FKDT ya, kita kasih 5 miliar setiap tahun gitu. Ya kita harus dorong itu. Nah, intinya adalah bahwa kita harus punya chemistry, kita harus menghargai orang, kita harus memberikan porsi karena untuk menjadi wakil bupati adalah terhormat. Jadi saya dan ada satu yang ini. Pada waktu itu Ibu Diah mau tahu yang namanya Raja Ampat. Kami ada undangan ke Raja Ampat. Nah, karena saat itu saya sudah ada kegiatan lain ya, bukan ada kegiatan, saya kurang tidak sehat saat itu, maka saya minta Dr. Helmi ke Raja Ampat. Dok, wakili saya ke Raja Ampat karena saya kurang begitu sehat. Dan mereka kata Ibu Diah, kenapa? Ya ikut aja Ibu Diah dengan Pak Dokter. Dan kami biasa, kami nyebut Abah gitu. Isi anak-anak saya Bah. Sangat gitu. Ini ya. Kami tidak ada ini. Dan tentu kami banyak. Saya kira dengan Dokter Helmi atau dengan siapapun lah, jangan begitu Bah. Lawan politik aja 2018 kan banyak birokrat terang-terangan tidak ke saya. Tapi saya angkat juga. Dan itu yang membuat pada akhirnya birokrat Kabupaten Garut sukses dihantarkan dengan simbol penghargaan, dan itu di tingkat nasional. Karena kita tujuan jelas, kita ingin angka kemiskinan turun. Kita ini yang terbesar, Pak. Saya sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Saya sudah beberapa kali mengatakan kita punya prestasi. Di samping itu, ya kita juga masih punya PR, Pak. Birokrat di Garut itu tidak semuanya mempunyai tujuan arah yang sama. Dia masih berbagai lah, terutama di dinas teknis infrastruktur. Jadi saya aja yang gini, yang keras, yang apa, masih banyak yang bandel. Bandel ya, apalagi kalau lembek ya. Baik Pak Bupati, ini terakhir, bagaimanapun Anda ini sudah masuk dari kalangan politik dan sudah menjadi seorang politisi berpengalaman 2 periode memimpin Kabupaten Garut. Seperti orang banyak menduga bahwa laju politik Rudi Gunawan akan ke Gedung Sate. Nah, ini saya sebenarnya saya menunggu. Menunggu perintah presiden terpilih saya. Jadi saya sudah tahu arahnya mau kemana karena itu sudah direncanakan sejak awal. Jadi saya bilang ke partai saya bahwa saya tidak mau ke legislatif. Saya ingin di eksekutif. Dan itu sudah ada, tapi belum saatnya sekarang ini. Semua tapi sudah ada pembicaraan dengan ketum partai. Oh iya, aman kalau begitu. Saya sudah ada. Saya diam-diam saja. Yang penting ketua umum saya menjadi presiden. Kalau ada titah presiden terpilih, kan mantap. Dan saat ini Anda juga didaulat menjadi TKD, ketua tim kampanye daerah untuk pasangan nomor. Iya, saya kan karena harus cuti ya. Kalau kemarin tidak bisa, kalau sekarang saya ya. Udah ya? Berarti sudah siap all out? Siap all out. Saya mulai 25 itu all out. Pak Bupati, Anda kerap kali menunjukkan kesayangan Anda, kemudian perhatian yang luar biasa terhadap sosok Helmi Budiman. Kira-kira apa saja sebagai bekal yang memang masih punya panjang karir politik di Kabupaten Garut seperti itu? Harus seperti apa seorang sosok Helmi Budiman di mata Anda? Ya, saya mendapatkan apresiasi dari manapun bahwa saya 2 periode bersama dengan Dr. Helmi. Dan saya tadi katakan perpisahan Dr. Helmi diberikan peran dan dihargai jabatan wakil bupatinya. Malahan saya tidak begitu, saya mempekerjakan dia. Dr. Helmi ini punya kemampuan. Misalnya bagaimana saya kalau sudah tugaskan Dok, selesaikan masalah Bagenit, selesai. Saya tidak cawe-cawe lagi ke Bagenit. Dok, selesaikan, saya yang helang, selesai, saya yang helang.
Dok, selesaikan infrastruktur yang berhubungan dengan kantor Dinkes, kantor ini, termasuk DPMPT itu saya tugaskan ke Dr. Helmi. Saya 1 kali, Dr. Helmi 10 kali ke DPMPT yang mall pelayan publik. Saya berikan tugas. Jadi saya tidak, kalau sudah diberikan tugas, saya tidak kemudian lagi. Tapi kita ngobrol, Kang kurang ini, Kang kurang ini, Kang kurang ini, Kang kurang ini. Nah, tentu sosok Dr. Helmi ini dia bertanggung jawab. Dikasih tugas dia bertanggung jawab. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka dengan kita. Ketika kita sudah memberikan putusan, manut. Jadi ketika ada putusan, oke lah, dia manut dan setuju, tidak pernah ada pertentangan dengan kita. Makanya 10 tahun bupati wakil bupati dalam keadaan kompak ini efektif bagi pemerintah daerah. Ke depan pun saya kira begitu. Tidak boleh ada bupati dengan wakil bupati yang satu sama lain tidak memberikan dukungan dari sisi kinerja. Atau aing-aingan gitu ya. Aing-aingan apa-apa tidak ada. Kadang-kadang kan Dr. Helmi itu ya dapat dikatakan bahwa ke daerah itu ada atas sepengetahuan dan tugas, Dok, banyak ke daerah ada apa, Dok, masalah ini, masalah ini. Jadi kadang-kadang SPPD pun ya, perjalanan dinas pun banyak Dr. Helmi daripada saya. Karena memang mobilitasnya tinggi. Dan Anda memang menginginkan seperti itu? Dan saya menginginkan gitu. Jadi Dr. Helmi diberi pekerjaan, bukan pembagian kekuasaan, diberikan pekerjaan dan tanggung jawab tuntas. Tidak ada yang tersisa ya? Iya, semua kan ada. Sekarang ya, semuanya kita tidak ada apa-apa, tidak mendengar apapun, dan saya tidak ada apa-apa. Kedepan Anda berharap sosok Helmi Budiman seperti apa dalam karir politiknya? Saya kira Garut memerlukan orang yang seperti Helmi Budiman. Dia bekerja keras ya. Dia juga mempunyai kemampuan, berintegritas. Ya, hal-hal yang lain, persepsi politik saya bisa saja karena dia dukungan sebagai ketua partai PKS. Tapi kalau dari sisi kebutuhan, saya serahkan kepada masyarakat Garut. Apa yang mau dipilih, tetapi kalau dia menjadi calon bupati, saya bersedia untuk menjadi put getter di dalam rangka siap berada di belakang, berada di paling depan untuk menjadikan dia bupati Garut. Tapi dengan konteks kita mempersilahkan tokoh-tokoh Garut mencalonkan menjadi bupati Garut, karena PJ ini hanya sementara saja, hanya administratif. Dan juga hanya 8 bulan ya. Bukan, PJ ini tidak mempunyai peran apapun karena pengguna anggaran sudah saya tunjuk, tidak ada. Tidak ada yang harus dikerjakan. Dan kalau mau mengerjakan, dia itu harus futuristik. Membantu menyusun APBD 2025 dengan futuristik yang baik. Tapi ingat, anak buah saya yang sudah di ini juga dia punya futuristik yang banyak. Yang kemampuannya adalah kemampuan internasional. Jadi ke depan saya kira siapapun jadi yang menginginkan masuk ke Garut masih memerlukan orang untuk menutupi apa yang kurang selama 10 tahun dekade saya dan Dr. Helmi. Misalnya angka kemiskinan kita masih ada gap pendapatan. Ya, saya sebenarnya ya kurang begitu ini ya tentang UMK itu harusnya lebih naik lah ya. Dan lebih berkeadilan, infrastruktur karena kita ada tol, ada ini juga harus diperbaiki ya. Sarana-sarana lain akan tumbuh berkembang dan investor zaman saya juga begitu banyak. Banyak minat ya. Banyak minat. Hotel Mercure ya, nanti akan diresmikan pada bulan Desember tahun depan nih. Tapi ciplasnya mau 2 bulan lagi, tadi saya dari sana ya. Pokoknya IJTI terima kasih. Saya telah bersama-sama dan saya salut IJTI itu meskipun ya terseok-seok masih bisa memberikan sumbangan terhadap warga-warga miskin ya. Keren. Nanti ketemu lagi di IJTI Berbagi, Pak. Masih. Saya kalau IJTI, saya kan rumah saya di Jalan Kabupaten ya. Siap. Di sini dekat. Cari aja di mana aja saya ada kan, dekat. Siap. Rumah seperti itu. Ya, saya ada juga bersama-sama di Bandung, mungkin saya di Jakarta, tapi saya terima kasih warga Garut telah memberikan kepercayaan kepada saya 10 tahun. Dan kenapa tadi pertanyaan sekali lagi saya dengan Dr. Helmi Layut? Jadi karena saya memberikan tugas pekerjaan sebagai wakil bupati, bukan memperankan, saya menugaskan. Dan dilakukan, saya tidak capek-capek lagi. Mantap. Sukses. Baik pemirsa Challenge Politik Thailand dimanapun Anda berada, senang sekali walaupun singkat kita menghiasi ruang visual Challenge Politik Thailand dengan kehadiran sosok
Dr. Haji Rudi Gunawan SHMH, yang semua orang tahu bahwa keberhasilannya memimpin Kabupaten Garut dalam 2 periode kepemimpinan sangat luar biasa. Tetap di Challenge Politik Talent karena kita akan mengawal sosok ini sampai kemana ending politiknya, tetap di Challenge Politik Talent. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.